Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, kali ini saya akan melanjutkan sosialisasi Risalah Islam Berkemajuan. Kali ini saya masuk pada bab 3. Bab 3 itu adalah gerakan Islam berkemajuan. Nah, pada bab ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama gerakan dakwah, yang kedua gerakan tajdid, yang ketiga gerakan ilmu, dan yang keempat gerakan amal. Pada gerakan dakwah itu dibahas tentang yang pertama mandat manusia. Jadi manusia dihadirkan di muka bumi itu diberi mandat apa oleh Allah. Nah, ini akan dijelaskan dalam risalah ini. Kemudian yang kedua tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga dakwah berbasis budaya. Kemudian yang keempat, dakwah di tengah keragaman. Yang kelima, terkait dengan hubungan antar umat beragama. Dan yang keenam, itu terkait dengan kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Pemirsa Mimbar Unima yang saya banggakan, terkait dengan gerakan dakwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepadamu untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengan izin Tuhan mereka menuju jalan lurus, jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Pemirsa yang berbahagia, jadi tugas Rasulullah SAW dengan diberi kitab suci Al-Quran itu untuk membebaskan manusia dari kondisi yang gelap gulita menuju kondisi yang terang benderang, atau dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Kalau dalam bahasa Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau Rasulullah SAW ditugaskan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, maka tugas dakwah kita sebagai penerus Rasulullah SAW juga sama, untuk membebaskan manusia dari kondisi gelap gulita menuju kondisi yang tercerahkan. Nah, maka kondisi gelap gulita itu apa? Misalnya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keterkungkungan, ya, keterbelengguan, itu harus diselamatkan. Maka tugas dakwah itu tidak sekedar menjelaskan tentang kebenaran, tetapi mengubah keadaan. Sehingga masyarakat itu betul-betul bisa berubah dari kondisinya yang terpuruk menjadi kondisi yang lebih baik menurut ukuran ajaran Islam. Nah, itu tugas dakwah yang mesti kita lakukan terus-menerus, sehingga dakwah itu ya ada ceramah, tetapi juga ada aksi nyata. Aksi nyata yang menyebabkan orang bodoh berubah menjadi cerdas,
orang miskin berubah menjadi kaya, orang sakit berubah menjadi sehat. Pendeknya, seluruh kondisi yang tidak baik itu berubah menjadi lebih baik menurut ukuran ajaran Islam. Nah, pemirsa yang berbahagia, semua itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang setepat mungkin, disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Tetapi itu saja belum cukup, karena semua itu akan bisa berhasil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, semua itu mengarahkan kita, umat manusia, supaya menempuh jalan yang lurus, jalannya Gusti Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Pemirsa yang berbahagia, maka Muhammadiyah itu betul-betul menempatkan diri sebagai gerakan dakwah dalam rangka mengubah keadaan menjadi masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang tercerahkan, dan masyarakat yang berkemajuan. Nah, maka misi dakwah Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama, mengemban misi kerisalahan. Yang kedua, mengemban misi kerahmatan. Dan yang ketiga, mengemban misi kesejarahan. Mengemban misi kerisalahan, ya artinya kita terus-menerus menyampaikan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluas mungkin manusia. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita itu terus-menerus mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam, sehingga umat kita itu juga tercerahkan dengan pengajaran ajaran Islam yang dilakukan secara menggembirakan. Nah, ini para dai, orang yang menyampaikan dakwah, itu juga harus terus-menerus mempelajari. Sebab ayat suci Al-Quran itu kebenarannya sudah pasti, tetapi pemahaman dan pengamalannya itu terbuka untuk perubahan. Nah, sehingga maka harus selalu para dai itu memperbaharui diri, selalu mempelajari terus-menerus ajaran Islam. Nah, sehingga betul-betul dakwah yang dilakukan menyampaikan risalah Islam itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Kemudian yang kedua, mengemban misi kerahmatan. Mengemban misi kerahmatan ini artinya dakwah kita betul-betul berusaha untuk mengubah masyarakat dan menjelaskan kepada masyarakat, membuktikan dalam masyarakat bahwa Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, rahmat itu adalah sifat lembut yang mendorong pemiliknya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, maka misi kerahmatan ini sekurang-kurangnya kita cerminkan dalam 3 hal. Yang pertama, menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, membahagiakan masyarakat. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi tugas Persyarikatan Muhammadiyah, itu mewujudkan Islam yang bisa memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi hadirnya orang-orang Islam itu membuat persoalan yang muncul di masyarakat menjadi terselesaikan. Jangan sampai hadirnya orang Islam justru menambah masalah. Kemudian yang kedua, membahagiakan masyarakat. Yang ketiga, menyejahterakan masyarakat. Nah, persoalannya adalah yang tidak bahagia tidak bisa membahagiakan. Kemudian yang tidak sejahtera tidak bisa menyejahterakan. Maka orang Islam, apalagi para dai, itu harus terlebih dahulu hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera,
Nah, sehingga betul-betul bisa menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kita harus punya wawasan yang luas, sehingga punya koleksi persoalan-persoalan dan bagaimana cara memecahkannya. Nah, maka memang para juru dakwah itu dituntut memiliki kelebihan. Nah, kalau tidak memiliki kelebihan, ya nanti justru hadirnya bisa menjadi sumber masalah. Nah, ini tidak dikehendaki oleh misi kerahmatan dalam dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, mengemban misi kesejarahan. Nah, yakni terkait dengan sejak awal Persyarikatan Muhammadiyah didirikan adalah untuk melaksanakan tugas dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, maka ini harus tugas sejarah ini harus terus dilakukan ya, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka mengemban misi kesejarahan itu berarti kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, beradaptasi dengan sejarah yang terus maju dan berkembang. Baik menyangkut teknologi maupun menyangkut tradisi hidup bermasyarakat yang memang selalu ada perubahan dari zaman ke zaman. Nah, itulah hal pertama sampaikan terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Akan kita teruskan pada waktu yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.